Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kelas 11 kita udah belajar mengenai akuntansi perusahaan jasa dagang ya. Untuk kelas 11 kita udah belajar mengenai akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk hari ini kita akan mulai dengan akuntansi perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Nah, perusahaan manufaktur itu biasanya disebut juga dengan pabrik atau industri. Ya, industri. Ntar Ibu akan nge-share. Kelihatan nggak apa yang Ibu share? Ada yang nggak kelihatan? Nah, kelihatan ya? Kelihatan semua? Ada yang nggak kelihatan? Apa bacanya coba? Oke, akuntansi perusahaan manufaktur. Jenis-jenis perusahaan ya. Yang pertama perusahaan jasa. Masih ingat itu apa perusahaan jasa? Hana. Nah, jadi dia tidak menjual barang ya, tapi hanya menjual jasa atau tenaga. Terus ada perusahaan dagang, ya. Perusahaan dagang ini perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang. Jadi apa yang kita beli itu yang kita jual, itu namanya perusahaan dagang. Terus perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur. Nah, ini ya, perusahaan manufaktur. Produsen bahan baku, ya, menjual barang mentah kepada perusahaan manufaktur, kemudian diolah sama perusahaan manufaktur, dijual lagi kepada konsumen. Jadi di sini dia membeli barang mentah, dijual ke perusahaan manufaktur, diolah, ya, diolah di perusahaan manufaktur. Ntar baru dijual ke konsumen setelah menjadi barang jadi. Contoh, perusahaan membeli kayu kepada produsen. Nah, kayu itu bahan baku. Ya, kayu itu bahan baku dibeli oleh perusahaan kepada produsen. Nah, sama perusahaan diolah, dibikin meja, dibikin kursi. Setelah menjadi bahan jadi, dijual kepada konsumen. Nah, konsumen ngapain ke perusahaan manufaktur? Dia membayar. Ini timbal baliknya membayar ya. Membayar dengan uang kepada perusahaan manufaktur. Sama, perusahaan manufaktur akan membayar kepada produsen. Jadi terjadilah timbal balik. Ya, timbal balik. Transaksi timbal balik. Produsen menjual bahan baku ke perusahaan, diolah oleh perusahaan setelah jadi dijual kepada konsumen. Nah, konsumen membayar kepada perusahaan. Perusahaan pun harus membayar kepada produsen atas bahan baku yang udah dia pakai. Nah, ingat yang dibeli bahan baku, yang dijual barang jadi. Ingat ya. Lanjut. Jenis-jenis persediaan di perusahaan manufaktur.
Yang pertama, persediaan bahan baku. Untuk apa persediaan bahan baku? Nah, untuk membuat barang. Biar kita punya bahan untuk menyediakan barang jadi yang akan kita jual. Ya. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Nah, ini masih belum jadi. Masih dalam proses pembuatan atau penyelesaian. Nah, kalau di sini Ibu bisa nih bahan baku. Yang pertama, misal perusahaan membeli kain, terus diolah baru setengah jadi ini. Misalnya bikin baju, tapi tangannya belum ada atau belum selesai penjahitannya. Nah, itu namanya barang dalam proses. Nah, lanjut itu diproses lagi. Nah, setelah diproses lagi, jadilah barang. Itu namanya barang jadi. Nah, barang jadi ini yang bisa dijual. Barang dalam proses sudah bisa dijual, Bu? Belum. Karena masih ada proses berikutnya. Karena biasanya dalam perusahaan itu misal, kalau kita bikin baju, itu tangan-tangan semua. Badan-badan semua. Jadi dia tidak menyelesaikan satu baju mulai dari badan, tangan, pemotongan, enggak. Tapi masing-masing departemennya. Ya. Jadi dia ada beberapa departemen. Nih, klasifikasi biaya perusahaan manufaktur. Apa klasifikasinya? Satu, biaya produksi. Ya, apa itu biaya produksi? Biaya yang kita gunakan untuk memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, biaya yang kita gunakan untuk memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang kedua, biaya operasional. Nah, biaya operasional ini apa? Ya, dia termasuk biaya pengiriman, biaya pengangkutan, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Ya. Klasifikasi biaya produksi. Nah, ini yang masuk biaya produksi. Yang masuk biaya produksi, satu, biaya bahan baku. Dua, biaya tenaga kerja langsung. Tiga, biaya overhead pabrik. Ya, yang masuk biaya overhead adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya pabrik cash lain. Nah, ini ada biaya bahan baku. Apa tadi biaya bahan baku? Biaya yang kita pergunakan untuk memperoleh bahan baku. Ya. Apa itu biaya tenaga kerja langsung? Biaya yang harus kita bayarkan untuk upah tenaga kerja untuk memproses bahan baku. Apa itu biaya overhead? Nah, biaya overhead ini adalah semua biaya yang dikeluarkan selain dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Nah, contohnya apa? Biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya pabrik lainnya. Ya, biasanya biaya overhead pabrik ini kecil-kecil sedikit. Kalau ibaratnya di rumah kita mah ya biaya mecin lah. Mecin kan biaya sedikit ya. Nah, lanjut. Nah, ini beban biaya operasional. Pemasaran. Beban pemasaran. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, apa itu pemasaran? Anak. Nah, cara kita memperkenalkan atau memperjualkan produk yang kita hasilkan. Ada yang lain, Rudi? Ada yang lain? Nah. Lanjut. Siapa lagi?
Ajeng, Ajeng, apa itu pemasaran Ajeng? Oke, pinter. Aurora, Aurora, apalagi Aurora, apa itu pemasaran Aurora? Hmm, terus, hmm, Jembratul, apa itu pemasaran Jembratul? Jembratul ada Jembratul? Hmm, apa Jembratul? Hmm, oke. Lisda, Lisda, apa itu pemasaran Lisda? Mm-mm. Promosi gimana orang bisa mengenal barang kita ya? Eh, Ratih apa Ratih? Hmm, Sabrina, pick up. Oke, pinter. Siapa lagi yang belum ya? Yuni, Yuni. Akses 12. Heeh. Iya. Oke. Hamidah, Hamidah. Eh, kita mempromosikan gimana orang kenal dengan barang kita ya. Apalagi kalau kita perusahaannya perusahaan baru, ya kan? Kayak misal kita bikin lapis talas lah ya. Lapis talas. Yang terkenal di Bogor ini Sangkuriang ya. Nah, dulu orang juga nggak kenal itu lapis talas Sangkuriang. Nggak ada yang kenal. Tapi berkat pemasaran, ya, pemasaran, rasa, walaupun kita udah mati-matian pemasaran, tapi rasanya nggak enak, tetap aja orang nggak mau. Bener nggak? Jadi kalau makanan pasti rasa terlebih dahulu. Kalau rasanya enak, pemasarannya pun seadanya akan bisa dari mulut ke mulut. Pemasarannya itu bisa mulut ke mulut loh. Misal, Bu Rahma masak, Bu Rahma ngasih satu orang, ternyata masakan Bu Rahma enak. Nah, satu orang ke dua orang, yang dua orang lagi bilang lagi, iya ternyata enak. Nah, itu bisa di pemasaran. Itu pemasaran yang paling bagus dari mulut ke mulut. Jadi jangan dikira pemasaran itu kita harus keliling-keliling, Bu, enggak. Ya, dari mana aja bisa untuk pemasaran. Yang kedua, beban administrasi dan umum. Ya, biaya administrasi dan biaya umum. Sampai di situ ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Siapa yang mau bertanya silakan. Buka speakernya.
Gak ada? Gak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Tapi gambarnya jelas ya? Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Bisa ya? Oke. Laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi. Apa itu laporan harga pokok produksi? Laporan harga pokok produksi adalah laporan tentang biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang dalam suatu periode tertentu. Jadi harganya itu biaya yang dikeluarkan mulai dari pembelian bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Ya, jadi harga yang kita keluarkan dari kita pemesanan barang baku sampai terjadinya bentuk barang jadi sehingga siap untuk dijual. Contohnya, kalau kita bikin kursi tadi, nah itu dari pembelian kayu, ya, pembelian kayu kan? Kalau kursi kayu berarti pembelian kayu, terus proses pembentukannya, pelicinannya, pengecatannya. Nah, itu dihitung semua biayanya. Sampai bangku itu udah siap untuk dipasarkan atau untuk dijual ke orang ramai. Nah, kita harus ngitung berapa harga yang harus dikeluarkan. Nah, harga ini disebut dengan harga pokok produksi. Jadi biaya tenaga kerjanya masuk nggak? Masuk. Karena untuk melakukan suatu proses itu kita butuh tenaga kerja. Kalau nggak ada tenaga kerja, siapa yang mau ngerjain? Ya kan? Nah, tetap masuk. Lanjut. Nih, lihat. Ini contoh laporan harga pokok produksi. Yuk. Kelihatan? Nah, boleh dicatat dulu deh. Jelas ya? PT Jaya Raya, laporan harga pokok produksi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun sekian-sekian. Nih, persediaan awal bahan baku. Nah, terus kita beli lagi bahan bakunya. Terus persediaan akhir bahan baku. Ya. Biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini dari ini, ya. Persediaan awal, pembelian, kurang persediaan akhir. Dapatlah biaya bahan. Biaya tenaga kerja langsung. Nih. Biaya overhead pabrik. Nah. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Dapatlah biaya produksi. Ya, biaya produksi. Nih. Lanjut. Nah, persediaan awal. Barang dalam proses. Nah, ya, persediaan awal barang dalam proses. Biaya produksi ditambah persediaan barang awal dalam proses dapatlah persediaan total. Sekarang bikin kayak gini dulu ya, ntar ngertinya pas di soal.
Udah? Udah selesai belum? Ya. Udah? Udah. Yang lain udah belum? Lanjut. Nih, ini laporan laba Gi. Udah? Udah ya, Neng? Gi, laporan laba ditahan untuk udah? Untuk laporan perubahan laba ditahan?
Ini neraca. Neracanya mah sama dengan neraca perusahaan jasa dan dagang ya. Hampir sama aja. Neraca perusahaan jasa dan dagang. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, sama modal. Sama kan ya? Udah selesai untuk neraca? Oke, laporan arus kas. Aduh, cuy. Bentar aku ngerekam.
Kenapa WA? Udah belum? Ya, itu ya. Itu untuk laporan keuangan perusahaan manufaktur. Paling ada sedikit perbedaan dari perusahaan dagang maupun perusahaan jasa ya. Untuk untuk neraca itu hampir sama. Itu ada di situ aktiva lancar, kas, bank, piutang, perlengkapan kantor. Aktiva tetapnya ada peralatan, kendaraan, tanah, bangunan. Sama aja ya. Utang jangka pendek, utang usaha, utang jangka panjang, utang bank, ntar ada di sini lagi utang obligasi kalau ada. Tambah modal ini di sini akan ada laba. Ya kan? Bersamalah. Paling ini bedanya kalau di perusahaan jasa dagang ini adalah laporan perubahan modal. Masih ingat laporan perubahan modal? Siapa yang ingat apa itu laporan perubahan modal? Yang ingat laporan perubahan modal? Sabrina ingat gak apa itu laporan perubahan modal? Nah, laporan perubahan modal ada apa aja? Modal awal ditambah laba bersih ya. Sama dengan modal akhir. Laba bersih ini dari mana? Dari pendapatan dikurang beban-beban, dapatlah laba bersih sebelum pajak. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Slide-nya udah selesai semua ya. Udah? Untuk laporannya udah ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Yuni? Aurora? Ada yang mau ditanyakan? Udah? Bisa? Jumratul? Hana? Sabrina? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Yang tadi bisa? Yang tadi diterangin bisa semua ya? Apa itu perusahaan manufaktur? Bisa? Rudi, mana Rudi? Masih ada nggak sih Rudi? Oh, kemarin nggak masuk pelajaran Ibu Rudi ya. Kemana Rudi kemarin? Lah, kok nggak di ACC? Orang Ibu masuk semua kok.
Berarti kamu nyontek ke orang ya? Hari ini ada yang mau ditanyain? Boleh nanyanya ke perusahaan jasa lagi, boleh balik. Gak apa-apa, biar lancar. Kan kemarin kita ini ya, siapa nih aktif nih? Boleh deh hidupin kameranya, tapi jangan bersuara bersaut-sautan ya. Yang mau hidupin kameranya boleh. Ayo. Yuni itu belum ada wajahnya Yuni, tapi udah hidup nih kameranya kayaknya. Ya. Nah, gelap amat Yuni ya. Ya Aurora. Tuh Rudi masuk, nggak apa-apa pakai kamera. Aku ngeliat semua kok. Oh, Hana pakai batik. Yuni pakai batik enggak? Tuh Rudi pakai batik. Rudi kamu di mana, Rud? Jumratul. Aurora. Nirma belum masuk nih, Nirma nih. Nih, Hamidah masuk, Hamidah. Desti masuk nuh, Desti baru masuk nuh. Pada mati lagi nih. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, gak apa-apa. Sebelum kita masuk ke jurnal-jurnal yang ada di manufaktur ya. Kita review dulu nih, jasa dagang. Ada yang mau ditanyain? Sabrina mati-mati hidup nih. Dwi keluar masuk nih Dwi. Midah ada yang mau ditanyain Midah? Jasa dagang nggak ada? Hana ada yang mau ditanyain Hana? Aurora ada yang mau ditanyain Aurora? Ini Ajeng. Desti, untuk Desti, ntar catatan lihat ketemunya Desti. Karena Desti baru masuk nih. Ika ada yang mau tanya Ika? Ika ada yang mau tanyain? Gak ada? Gak ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Karena nggak ada yang bertanya, kita akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk soal ntar Ibu kirim lewat grup WA ya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita berakhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.